Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7 semester genap. Bersama saya, Ibu Hasmi. Materi kita kali ini adalah Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tahukah kalian kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kediri, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram. Kita akan bahas satu persatu. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kartanegara. Kehidupan ekonomi kerajaan Singasari bersumber dari pertanian dan perdagangan dan mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini tampak dari upaya Kartanegara untuk menggeser kedudukan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Selat Malaka. Upaya tersebut diwujudkan dengan melaksanakan ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit erat hubungannya dengan keruntuhan kerajaan Singasari ketika Singasari diserang oleh Jayakatwang. Raden Wijaya yang merupakan menantu Kartanegara berhasil meloloskan diri. Raden Wijaya kemudian menyusun kekuatan untuk menyerang balik Jayakatwang. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol menghantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Gala dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kali Brantas. Sumber sejarah kerajaan Kediri antara lain Prasasti Pandeglan, Prasasti Panumbangan, Prasasti Hantang atau Ngantang, Prasasti Talandang, Prasasti Desa Jepun. Raja-raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandara, Kameswara, dan Kartajaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Perkembangan seni pada masa kerajaan Kediri ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra. Kitab-kitab tersebut antara lain Kitab Bharatayuda, Kitab Kresnayana, Kitab Smaradahana, dan Kitab Lubdaka. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Sumber sejarah mengenai kerajaan Tarumanegara diketahui dari prasasti yang ditinggalkannya. Prasasti itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sampai saat ini, ada ditemukan 7 buah prasasti, yaitu Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Tugu. Kehidupan masyarakat Tarumanegara adalah bertani dan berdagang. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur.
tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Informasi tentang awal mula Kutai diketahui dari Yupa. Ada 7 buah Yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui sejarah kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Raja yang pernah memerintah di Kutai yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kutai adalah usaha peternakan. Di samping peternakan, masyarakat Kutai melakukan pertanian. Kutai juga melakukan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Berdasarkan prasasti, diperoleh keterangan mengenai kerajaan Sriwijaya sebagai berikut. 1. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. 2. Pulau Bangka dan Jambi Hulu telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 686 Masehi. 3. Pada awal abad ke-11, Raja Rajendra Chola dari kerajaan Chola Mandala atau India melakukan penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya. Penyerbuan Chola Mandala dapat dipukul mundur namun berhasil melemahkan kerajaan Sriwijaya. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. Disebut juga dengan Kerajaan Holling. Letak persisnya masih berbeda penilaian. Ada yang mengatakan di wilayah Malaysia, Salatiga, Blora, Purwodadi atau di Jepara, Jawa Tengah. Dipimpin oleh seorang ratu bernama Sima yang dikenal memimpin dengan adil, jujur, dan tidak tebang pilih soal hukum. Kehidupan penduduknya bersifat heterogen dari sisi mata pencaharian. Pada masa itu, rakyat sudah mampu menulis dalam huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta. Kehidupan rakyatnya sangat sejahtera dan egaliter atau setara. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kehidupan politik kerajaan Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan 2 dinasti yang silih berganti berdasarkan prasasti janggal. Diketahui Mataram kuno mula-mula diperintah oleh Raja Sanna, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana sehingga raja hidup aman dan tentram. Nah, untuk mengetahui kompetensi yang Anda miliki setelah menyimak video tadi, Ibu sudah menyiapkan tugas yang harus dikerjakan. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan tentang Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan kalian untuk memahaminya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.